Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Rincono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai makanan atau buah-buahan apa yang boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Sebagaimana saya bahas pada video sebelumnya, bahwa asam lambung ini sebenarnya baik fungsinya, yaitu untuk membantu pencernaan, yang kedua untuk membunuh bakteri yang masuk. Tapi apabila jumlahnya berlebihan, maka akan mengganggu sistem pencernaan itu sendiri. Ketika kita datang ke petugas kesehatan atau dokter, biasanya disarankan Bapak Ibu sebaiknya mengurangi makan buah-buahan yang asam. Tapi kita tidak jarang mendapatkan informasi yang jelas buah-buahan apa yang boleh dikonsumsi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membahas 5 buah yang boleh kita konsumsi, yang tentunya bermanfaat bagi pencernaan, sehingga kemungkinan kekambuhan dari asam lambung itu akan berkurang. Untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet tombolnya. Nah, buah-buahan apa aja yang bisa dikonsumsi yang mungkin bermanfaat untuk menetralkan asam lambung ini? Yang pertama adalah buah pisang, yang mana buah pisang ini sangat bermanfaat sekali untuk penderita asam lambung. Kenapa? Karena pH-nya terlalu rendah, yaitu kurang lebih 4,2 sampai 5,2 pH, sedangkan pH netral itu ya kurang lebih 7. Sehingga apabila mengkonsumsi buah pisang, maka ini bisa untuk menetralkan asam lambung itu sendiri. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, di pisang itu ada kaliumnya. Kalium ini juga untuk membantu pencernaan di dalam perut, memperbaiki fungsi pencernaan. Kemudian yang ketiga, di pisang ini sifatnya halus dan gampang lumat, sehingga ketika mengkonsumsi buah pisang ini maka beban pencernaan tidak terlalu berat karena halusnya ini gampang pencernaan. Jadi fungsi pencernaan, membantu fungsi pencernaan dari lunaknya atau gampang dilumatnya pisang ini. Kemudian yang keempat, pisang ini apabila kita telan kan sifatnya lunak, sehingga dia akan melapisi kerongkongan, sehingga ketika ada asam lambung naik ke atas karena produksi berlebihan atau terjadi klepnya terganggu, maka efek dari asam lambung itu tidak terlalu terasa. Yang pasti di pisang itu banyak seratnya. Dari hasil penelitian bahwa serat yang banyak akan menyebabkan pencernaan itu berfungsi dengan baik dan akan mengurangi risiko gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian buah yang kedua adalah buah apel. Saya yakin sahabat saya sudah sering melihat buah apel. Buahnya lumayan bagus, menggoda untuk kita makan. Tapi itu juga baik untuk kesehatan orang yang menderita sakit asam lambung. Kenapa? Karena di buah apel ini banyak mengandung serat. Sebagaimana kita pahami bersama, serat yang banyak akan membantu sistem pencernaan. Dan yang kedua, di buah apel ini banyak mengandung magnesium, kalium, dan kalsium, yang mana mineral ini sangat baik untuk menetralkan asam lambung. Jadi akan membantu penyembuhan dari asam lambung tersebut. Tapi tidak semua buah apel itu baik. Apel yang berwarna hijau atau yang masih mentah itu tidak baik karena kadar asamnya masih banyak. Jadi dia akan mengiritasi lambung itu sendiri kalau membeli atau kita makan buah apel yang berwarna hijau. Jadi kalau kita mau makan buah, maksud saya buah apel, maka sebaiknya buah apel yang berwarna merah dan matang. Yang ketiga adalah buah melon. Saya yakin sahabat sehat juga sudah pasti pernah melihat dan memakan buah melon ini. Buah melon ini sifatnya hampir mirip dengan buah pisang karena sifat basahnya lumayan tinggi. Sifat basahnya yang tinggi ini disebabkan karena kadar magnesiumnya yang lumayan banyak di sana. Jadi mineral magnesiumnya besar, dan sifat mineral magnesium ini bisa digunakan untuk menetralkan asam lambung. Jadi kalau sahabat sehat menderita asam lambung dengan kadar yang lumayan besar, maka itu bisa dinetralkan dengan buah melon. Jadi aman buah melon itu dimakan untuk menderita asam lambung. Kemudian yang keempat adalah buah pepaya. Buah pepaya ini di dalamnya mengandung
enzim pepsin, yang mana enzim pepsin ini gunanya untuk menguraikan protein yang kita makan menjadi asam amino, yang mana asam amino ini baru bisa difungsikan. Jadi protein yang kita makan kalau tidak dirubah menjadi asam amino, dia tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Jadi penting kita makan buah pepaya, sehingga ketika seseorang menderita asam lambung, yang mana asam lambung ini akan mengganggu sistem pencernaan, yang akan terjadi kerusakan pada epitel di lambung atau di kerongkongan, ini akan bisa dinetralkan oleh buah pepaya, yang mana pepaya juga mengandung pepsid, sehingga fungsi dari tubuh tetap berjalan walaupun ada gangguan dari asam lambung itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah kelapa. Saya yakin sahabat sehat sudah pernah melihat kelapa ini, tapi yang dimaksud bukan kelapanya, yang dimaksud adalah air kelapanya, yang mana air kelapa ini banyak mengandung kalium dan ada beberapa senyawa, yang mana zat-zat tersebut berfungsi untuk menenangkan sistem pencernaan. Jadi kalau terjadi gangguan pada perut, maka air kelapa sangat membantu. Di mana air kelapa ini juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, sehingga suhu tubuh ini akan tetap normal. Di samping itu air kelapa ini juga bisa mencegah terjadinya peradangan di sistem pencernaan. Nah, dengan fungsi tersebut maka sangat membantu orang yang menderita asam lambung. Manfaat dari air kelapa ini baru kelihatan apabila kita minum air kelapa setiap hari 1 selama 2 minggu. Insya Allah ada manfaatnya. Cukup sekian informasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.